5-10 kilo? Iya, itu untuk 0,1. 0,1? Berat bos, nyari time segitu tuh berat banget. Assalamualaikum teman-teman, selamat malam semuanya. Hari ini gue ke Baba karena gue mau komplain. Baru kali ini Bapak gue komplain nih. Jadi asal muasalnya adalah udah 2 kali event nih, Mbak. Hampir semua di Jawa Tengah itu ngadain gelaran drag. Iya betul kan. Rangka yang dipakai, sepenglihatan gue nih, kalau gue salah sih tolong dikoreksi Bang, nggak apa-apa Pak. Memang rangka tuh kan tim kan banyak, jenisnya juga banyak tuh rangka tuh. Ada yang model almu, ada yang besi. Cuma hampir semua yang almu itu gue lihat itu produk dari Bapak punya. Iya. Nah, yang jadi masalah ketika ketemu regulasi, ini kita tolong pisahin dulu nih, Mbak nih, antara apa namanya? Gopemeter ya. Antara yang 500 sama yang 402 atau 201. Benar. Kendalanya adalah ketika Bapak bikin semuanya enteng, di resmian nggak ada urusan, Mbak. Di sini ditambahin plat, di sini ditambahin plat. Ntar ada yang di bawah, gitu. Benar. Ada lagi yang kalau yang slip engine tuh gue lihat tuh di bawah. Ada juga tuh. Iya besi. Sampai gue tanya tuh sama jokinya, emang lu berasa kagak goyang apa ya? Sebenarnya sih kalau menurut mereka ada beberapa joki begitu yang gue tanyain, kalau nitikinya nggak pas drong tuh kayaknya bakalan limbung, meskipun hitungannya nambahin lu tetap berasa. Benar. Ada titik-titiknya juga. Nah, gimana kira-kira Bapak nyikapin itu tuh, Pak? Ya sebenarnya kalau rangka gua untuk keresmian nggak bisa gitu, ibaratnya dari bobot ya. Dari bobot pasti nggak bisa, harus ada pemberat lagi. Tapi kalau untuk 500 meter misalnya di Sera, ya itu kan emang bobot yang kita cari paling ringan, Bos. Iya, kalau untuk drag semua rata-rata emang diringanin begitu kan. Tapi kalau resmi ya nggak bisa dari timbangannya. Bisa nggak, Pak, ditambahin posisi apa namanya ya? Ada pegangan-pegangan gitu, Pak, yang memang sekiranya udah disiapkan sama Bapak, kalau sekiranya kurang bobot, itu bisa tinggal naruh titik-titiknya. Kalau kemarin kan saya lihat kan mau nggak mau kan Iya, dadakan sebenarnya. Iya, diripet, Pak. Dadakan. Ya Gitu. sebenarnya kalau ada bentuk motornya dia ada posisi karbu atau gimana ya, takutnya kan kalau gua asal bikin aja nanti dia nggak ganggu kelistrikan dia, naruh aki atau karbunya, velocity-nya gitu, Bos. Itu mah apa? Ininya mekaniknya aja sih biasanya. Bisa-bisanya mereka aja gitu ya. Bisa-bisanya mekanik. Belum lagi kalau yang setahu gue nih teman-teman nih, kalau di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur, setahu gue tuh mereka itu ada beberapa penyelenggara event itu yang memang bobotnya sendiri, Mbak, itu dari buku kuning agak lebih berat. Ya. Gitu tuh, Mbak. Itu di Jawa Tengah tuh setahu gue begitu tuh. Cuma memang kalau dari panitianya bilang sih, Mas Yuda kalau nggak salah dalam hal ini IDC, memang mereka sudah melakukan sebelumnya melakukan sosialisasi sama beberapa peserta. Malah kalau menurut Mas Yuda dan sponsorshipnya kan waktu itu kan salah satunya kan Mas Rido Racing Star. Ya, itu kan gue tanya juga sama Doi itu. Oh, kita udah ngumpulin dulu. Jadi nggak ada lagi komplain masalah berat. Artinya memang itu sudah disepakati. Cuma yang jadi masalah itu tadi, Pak. Waduh, gue bilang ini berarti memang Bapak nggak mau bikinnya jadi berat. Aneh ya, malah. Aneh. Udah pakai almu jadi berat lagi. Kita balik lagi ke besi kalau gitu, Pak. Gitu. Besi aja sekarang lomba-lomba untuk nyari titik di 5 kilo loh. Dientengin juga kan? Dientengin juga. Sebenarnya fokusnya sih rangka-rangka gini untuk keliaran ya, gitu loh. Untuk di Sera, balap liar segala macam gitu. Kalau untuk resmi ya pasti mereka udah main di rangka tuh pasti di 7 kilo, Pak. 7 kiloan? Di 7 kilo sampai 8 kilo. Di bawah itu nanti dia bingung lagi sama timbangan gitu. Kayak tune up dia biasanya ya 155 ya. 155 orang pasti bikin rangka tuh 7 sampai 8 kilo. Dibikin 6 kilo ya percuma. Tetap nambah lagi kan? Iya, karena dikasih pemberat lagi. Oke, begini deh, Pak. Berarti nih katakanlah rangka apa yang Bapak set memang gue bikin segini nih, Drong, pokoknya gitu kan. Nah, ya. Kebutuhan pasar itu maunya seperti apa, ya itu terserah mereka. Saran aja nih, Pak, kan Bapak yang sebagai bikin frame, kalau sekiranya teman-teman mau nambahin bobot, itu posisinya udah bener, Pak, di pinggir-pinggir sini segala macam. Ya enggak, Bos. Biasanya
di bawah sih. Di sebelah mana, Mbak, biasanya, Mbak? Di bawah. Coba dah. Ya, kalau ini gue minta langsung yang bikin ini gimana? Untuk Kalau dua Bapak tak gimana itu coba? agak repot. Dua tak agak repot. Karena perut knalpot biasanya pakai 43 ya. rata. Minimal 42. Itu udah nggak dapat space-nya. Atau di sini udah kepentok radiator. Kan knalpot kan kemarin nih. Nah, ini benar di mana tuh? Mana di bawah DP pendek banget. Paling kebanyakan dia di sini juga udah tergantung apa? Monosok ya. Udah susah kalau di 2 tak, Pak. Udah agak susah. Coba dah, umpama Bapak balap nih, ayo. Terus regulasinya kenanya begitu. Bapak nih yang bikin nambahnya di mana, ayo coba. Sekarang kalau pelek pun dia juga harus punya 2 space. Misalnya pakai pelek apa tuh yang lagi ini? Banyak Takasago. Pelek racing iya. Kayak gitu. Yang ngalmu-ngalmu itu kan. Jadi susah, Pak. Karena gue bikin rangka nih seringkes mungkin, sekecil mungkin. Kalau gue beratin lagi pakai ini lagi ya lebih susah lagi. Dia aja bingung jawabnya. Gue bingung gitu. Aduh, kadang-kadang ya emang gimana disuruh enteng disuruh tambah berat lagi, PR lagi aja. Sekarang e-making ya, e-making kan lagi rame gitu ya. Bapak udah naik cetak ya? Minta lagi ya, ini e-making. Sekarang e-making aja udah beratnya udah di bawah 5 kilo. Masih mau minta bikinin titanium. Karena gua ada bahannya titanium ya. Itu ada yang minta bikin titanium. Tapi ini belum titan? Ini belum. Ini masih 4 kilo lebih, hampir 5 kilo masih. Sekarang mau dientengin lagi. Mau dientengin lagi. Kalau e-making berat, Pak, karena kebanyakan pipa-pipa ke sana kemari. Kan dipegang juga berasa. Tapi nggak apa-apa ya, cuman maksud gue memang inovasinya ketika berbicara masalah rangka, mau nggak mau emang harus dibikin ringan kan. Sedikit aja deh, Pak. Kalau Bapak kan, setahu gue nih, Pak, dulu sempat ngayap-ngayap sampai ke Thailand, Mbak. Iya, betul. Kalau bentuk yang Bapak buat di sini sama yang kebanyakan di Thailand itu pakai, apa dimensinya, lalu besaran pipanya, jenis-jenisnya itu apa sama, Mbak? Beda, Bos. Kalau dulu waktu gue masih ke Thailand, pakemnya masih ke standar. Oh, berarti dia gede-gede dong, masih gede-gede. Masih kayak rangka-rangka standar. Cuman makin kecil. Ibaratnya kalau dia kan kalau bikin modelnya FFA, langsung kecil gitu. Tapi kalau orang-orang kita dia inovasi terus. Seperti kelasnya kan nggak boleh ini bentuknya kayak FFA. Harusnya tetap kayak standar juga, modelnya kayak pakai tangki, ibaratnya gitu. Harusnya sih begitu ya. Ada nggak sih, Pak, Bapak tuh dapat inspirasi dari motor-motor sana? Ya ada. Ya dihayalin lah dari sana, coba gue kembangin seperti ini gitu. Ya kalau Thailand sendiri kan bikin kayak gini belum, baru bulan-bulan kemarin aja mereka bikin juga model kecil-kecil, makin lama makin kecil. Sampai gitu. Kesini pesannya? Hah? Ya enggak, kita kadang kontak aja gitu. Kesini kali, kadang-kadang lo ngumpet-ngumpetin aja jadi orang lo. Jadi memang mereka tuh baru. Virus begini baru nyampe sana. Tuh kan ada DKT dulu, Pak. Ya kalau DKT masih kebanyakan arah pakemnya ke standar, modelnya standar. Gitu. Tinggi segala macem ya. Masih tinggi. Berarti untuk dimensinya itu juga modif di tangki, biasanya di papa sih pendekin. Acuannya masih standar. Struktur rangkanya mah kayak standar. Ya. Ibaratnya seperti firing yang dibikin Adrian yang dipakai si Tekno sama yang sekarang dipakai di Ninja Slim hampir 100% ya. Thailand akan seperti itu, Bos. Kemarin kita udah kontak. Masa sih, Pak? Nah, udah pesen barangnya nih. Berarti baru kali ini. Itu Adrian jualan sampai bisa ke Thailand dong, Pak? Ya, sebenarnya nggak jualan sih. Tapi dia paling ambil sampel, cetak sendiri. Oh, gitu. Juga ya. Makanya kemarin kan gua urus paspor segala macam, gua mau berangkat. Mau sekolah lagi lah gua ke sana lah, ya kan. Sama orang-orang sana. Kan selama ini dia masih pakai firing Victor segala macem. Udah mau pakai tangki slim sama seperti itu, Pak. Gitu. Nggak lama lagi deh, pokoknya lihat aja update-nya. Justru sekarang mereka nyenter kita. Kayak gitu. Untuk tren. Ya. Untuk trennya. Tampilannya. Baru kali ini kayaknya. Tapi kalau sejarah ya kita belajar dari dia, Pak. Gitu ibaratnya, bener gak? Tapi kalau menurut Om Yong motor. Ya. Nano ya? Om Yongi yang Bandung.
Bandung. Nah, itu menurut dia kan memang dunia drag itu sebenarnya antara Indonesia sama Thailand itu lebih dulu Indonesia. Waktu itu sempat gue tanya sama beliau tuh, kenapa kok sepertinya kita kiblatnya ke mereka terus, Om? Memang kalau dari segi apa namanya pencatat timing system kan beda sama di sini nih, Pak. Kalau kita kan RT ketemu tuh dibaca atau reaction time. Kalau mereka kan emang nggak ada reaction time karena begitu lewat motor kena start baru deh tuh baru kebaca gitu kan. Artinya kan reaction time-nya nggak dihitung gitu. Berarti makanya time-nya mereka rata-rata lebih kecil daripada kita. Cuman kalau untuk style mereka ikut sini berarti. Ya kalau untuk sekarang sih kita ngobrol sering apa WA gitu ya ibaratnya. Sering lihat sama-sama modelnya. Model kita lebih dulu. Baru mereka nanti. Kelihatan kok. Apa yang buat mereka tuh akhirnya ngelihat kita, Pak? Tapi sekarang mereka kan tetap lebih banyak fokus ke model standar. Ya mereka juga ibaratnya gini bos, bobot, merhentingin bobot, posisi segala macem. Sama fairingnya ntar lama-lama udah pakai. Bentar lagi Pak. Fairing slim tuh udah pasti pakai Thailand. Kita udah ngobrol kok masalah itu. Gue boleh tahu nggak, Pak? Selain tampilan tren itu tadi, apa yang sekiranya gue sebagai orang sini gitu, biasanya kan teman-teman kan selalu apa-apa Thailand kan, kiblatnya kan, kok ya bisa-bisanya ini kebalikan, Mbak. Selain ini apalagi yang sedang mereka incar, Mbak? Dari desain mungkin? Ya semakin kecil body berarti kan bobot semakin ringan. Ya sekarang kalau kita mau turun di kelas ini kalau gua nggak bolong-bolongin juga paling bedanya 2 kilo adalah bos. Ada beda 2 kilo gitu. Cuma kan jelek. Nggak ada stylenya Pak, gitu loh. Lempeng aja ya? Iya, polos aja. Pasti nggak betah, orangnya pasti nggak mau gitu kan. Ya sebenarnya ini pun udah dipikirkan berarti ya? Iya, udah dipikirkan begini ya. Ada untuk manisnya gimana ibaratnya kan, pantasnya gimana. Nggak cuma asal bolong juga ibaratnya, bolongannya sih monoton misalnya gitu ya. Cuman ya itu istilahnya ngorting sih gitu. Tetap ya, ada 2 kiloan berarti ya? Ada, kalau full. Kalau full. Sampai komstirnya kita kecil-kecil ini. Semuanya kecil. Ini tingginya juga kan. Ini berapa senti Pak paling Mbak? 13. Itu 13 sampai 12. Ini masih pakai Mio, ini pakai GL. Asnya pun kita hitung lebih kecil, Pak, as tengahnya. Oh. Dulu kan pipa pakai 22, 19, sekarang udah ketemu 16. 16 mini kita lagi pakai. Ya. Ada aja gitu lagi bahannya. Dikecil-kecilan lagi. Terus gini, Pak. Kalau misalkan nih sepengetahuan Bapak di Thailand dan di kita time-nya apa ya kita nggak bisa ngelebihin mereka ya, Pak? Ya sebenarnya sih bisa aja, bisa. Itu karena kan mereka riset tuh terus, Pak. Terus lapangan ada segala macem, dana lah utama juga kan, dana riset. Kalau barang sama inovasi sih kita udah hampir jarang malah beli teknologi di sono. Hampir nggak ada. Keras kita bisa sendiri, blok bisa sendiri. Kalau dulu kan modelnya gotong mesin, Pak. Dulu juga rangka dari sono, Pak. Dari sana. Sekarang kita udah bisa nyiptain. Sekarang beli Tangerang. Gitu. Nih gua ngopi ya. Ini ya, Pak. Ya. Oke. Uka-uka deh. Uka-uka. Oke. Terus nih, Pak. Adakah pesanan rangka yang basicnya itu seperti standar, cuma bobotnya memang lebih ringan karena bahannya almu, jadi bisa dipakai di road race atau dipakai teman-teman yang San Morian kan tuh kan gede-gede banyak tuh. Pak, sampai nguber cuman belum bisa dilayanin. Sorry bro. Itu orderan udah ada sebenarnya orderannya? Ya, udah ada, gambaran ada. Ya lebih, ya sebenarnya juga nggak susah nggak gampang juga sih. Cuman kan gimana ya, gue belum mau ke arah situ juga sih Pak. Belum bisa waktu dekat ini kan, yang kayak gini aja gue masih keteteran banget asli parah. Diuber-uber lama pelanggan ibaratnya gitu kan. Ya pasti ada, ke arah itu ada. Ini model yang keberapa nih? Untuk ini frame? Model yang terbaru. Yang terbaru? Yang terbaru. Bapak udah ngeluarin berapa model total untuk Ninja? Untuk Ninja 5 model. 5 model? 5 model.
Kalau satu model 10.000 berarti udah 50.000 dong Pak tiba. Iya dong. Model. Ini juga belum keluar. Ini baru mau rilis. Nah, ini sekalian juga teman-teman sebenarnya. Jadi gini, Pak. Beberapa minggu lalu itu kan ada hajatnya Tekno Amasan, persahabatan mereka tuh. Yang di saat mereka lagi mau line up, gue ngobrol kan tuh sama Han sama Yuda, sama Kohan sama Bang Yuda kan gue ngobrol tuh. Yang menang ntar lo ke ini aja kita keresmian nyobain ke IDW gitu. Terus dilalah tiba-tiba Bang Yuda kemarin masuk tuh motornya TA Sans tuh masuk tuh motor tuh. Abis itu tuh selesai hajat itu tuh gue nyamperin ke pedok kan. Ketika udah finish gue nyamperin ke pedok, gue bilang sama Bang Yuda, bro, lu bener lo, gue bilang lo, kita ke IDW lo udah ngomong lo tadi gitu. Hari ini gue kesini tuh sebenarnya ngambil rangkanya punyanya Sans. Dia pakai yang mana Bang? Yang tadi di atas yang mana? Yang ini bener ya? Yang ini yang new model. Ini baru 3 bengkel gede yang pakai. Kohan Tekno, MP produk, MP, ya mungkin Om Yuda yang Sun Motor yang akan pakai. Kalau dari bentukan awalan tuh memang ini sebelah sini ini kan rata nih. Apa sih ini namanya? Dalam sini opal ya, opal. Itu kan ya kan, kalau yang keluar pertama kali kan yang sering gue lihat juga kayak model begini nih. Semi opal yang ini full opal. Gua bikin modelnya sendiri, gua cetak sendiri bahannya. Jadi nggak ada yang punya. Baru ini model baru bener kayak begini. Udah baru. Kalau misal, tapi udah keluar berapa piece, Pak? Baru 3 unit aja. Baru 3 unit? Untuk support. Oh, berarti emang dibentuk emang bener-bener buat disupport ketika ya, mereka mau ada hajat aja gitu ya? Nanti kalau ada revisi segala macem, boleh langsung kemari. Kayak kemarin kan sebelum main, motor Sun Om Magadir itu kemari dulu. Untuk revisi bagian belakang, posisi duduk, ya kan, radiator. Kan beda-beda joki, beda ini. Nah, itu repot tuh, Pak. Joki kalau katakanlah ada yang line up di Ninja itu katakanlah ada 25 sampai 30-an ya. Posisi mee beda, posisi tabung kecil beda, derek beda. Ya itu gue bilang, tapi untuk yang gue jual umum semua sama. Tapi untuk revisi silakan datang ke kandang deh, ibaratnya gitu. Itu cuman buat mereka bertiga aja, apa emang buat semua Pak. Mau si kura-kura tuh, terus si Adit Bolang, mau siapa aja deh. Mereka posisi duduk gitu, posisi duduk yang dicari, posisi nyamannya gitu. Kan nggak, ibaratnya kalau mee itu udah yang paling pendek maunya. Tapi dipakai yang lain kakinya terlalu nekuk, Pak. Terlalu nekuk. Kagak enak posisinya. Daryl beda lagi, ibaratnya kan gitu. Jadi siapa aja sebenarnya boleh ya? Boleh, siapa aja kok, semua datang. Ngerevisi ya mungkin karena kendalanya gue terlalu di pinggir banget. Jauh ya kondisi. Jauh banget. Ini mata gue udah bengul nih. Tadi gue ke Sera. Gue dari kemarin suruh paketin rangka, gue nggak paketin sengaja. Dari kemarin ngobrol ya. Jadi gue kemarin tuh nebeng sama teman-teman dari D2M. Di belakang kamera tuh ada Mas Didi, gue nebeng sama dia. Gue tidur aja tadi. Gue baru balik Seraya tadi 7:30, Mbak. Gue kemari, waduh. Gue ngeliat, udah gitu kemarin gak ada ngapa-ngapa lagi semua. Gak apa-apa, gue bingung. Ngeliat map lagi lah, map lagi. Ya untung kemarin pas gue libur itu ya WA dulu, gue balasnya di tengah jalan itu, Pak. Tuh. Waduh, libur gue bilang. Ini rangka yang buat Yuda pakai apa aja Mbak jadi kelengkapannya? Rangka, footstep, swing arem, segitiga, setang, joknya. Wah udah satu set tinggal naikin lah, tinggal pindah kaki-kaki yang lama. Kembali ke permasalahan awal, berapa tuh Mbak bobot semuanya setelah dirakit sama pelek? Ini kosong ya? Belum pernah timbang ya, tapi nggak nyampe Taksiran? 10 kilo lah, nggak nyampe 10 kilo. Katakanlah 10 deh ya, bulat nih. Nggak nyampe sih. Nggak nyampe? Nggak nyampe. Makanya kalau untuk di resmi nggak masuk. Ikutnya ya timbangannya FF Pak. Aduh, kenapa nggak babain aja? Ditambah beratin Mbak aturan yang untuk resmian. Untuk resmian bisa nggak pakai bolong-bolong tapi Pak gitu. Oh, nggak digini-giniin berarti. Itu lumayan ngorting juga. Tapi balik lagi ininya kan gua kegede-gede lagi. Jadi dilihatnya gimana ya gitu. Nggak manis juga. Ya udah dah. Berarti buat teman-teman yang emang udah
udah nyaman pakai rangka dari Baba, terus ngerasa ada kurang pas dengan regulasi, mau nggak mau ya udah nambahin. Dia juga bingung, gue tanya di mana titiknya, bingung. Lo akalin sendiri aja berarti dah. Kan posisi mekanik Jawa sama Jakarta juga beda di titik mesin, Pak. Tidur Gitu, diri. derajat mesin. Mereka ada yang request segini, derajat komstir segini, beda-beda, Pak. Gitu. Kalau untuk drag dia minta depannya panjang, komstirnya tegap. Agak lebih tegang. Ada emang yang minta lebih tidur, Pak? Minta lebih tidur. Ya motor touring dong. Motor touring. Ada yang cuman knalpot 2 jari lah, 3 jari lah, bingung dah. Ada yang minta knalpot beda-beda juga sih. Ada yang Knalpot beda-beda mentok, juga? ya kan. Ih, ngakalin dari mana lagi? Emang di kebutuhan motornya perutnya gede. Sementara Bapak punya desain untuk arah memang jadi dempak segini. Terakhir gue bikin punya Tekno yang model ini 3,6 di bawah 4 kilo. Itu udah super enteng. Mau dientengin lagi ke bagian yang mana ya? Gua nggak tahu dah. Ntar enteng nggak kuat lagi, Pak. Ya kalau nggak kita coba mana tahu, Pak. Ya kan? Mekaniknya sama jokinya bilangnya begitu. Mau gimana kita? Jadi cobain aja. Ya. Ini motor yang mana, Pak? Jangan dah, ketahuan. belum naik. Motornya belum. Belum naik motornya. Belum naik. Motornya Ya, belum naik. cuman ini dibolong-bolongin aja semua full. Itu aja sih. Udah nggak ada rahasia lah buat gue mah. Sama aja, Pak. Buat Adrian nih, ini kan rangka baru ya, lu pasti ngemal lagi. Dia punya fairing, ntar offset lagi sininya. Oh enggak. Hah? Emang Semua sama? sama. Cuman beda tipis tebelnya bahan aja sih, Bos. Lebarnya semua. Lebarnya sama kali ya? Sama. Yaudah Yan, berarti lo nggak perlu bikin mal-mal lagi. Ada yang baru tapi belum gua keluarin. Rangkanya udah gua kirim. Kemarin kan ini bukannya kemari, Pak? Long tapi. Cuman nggak tahu tuh buat spek apa. Mau nyobain aja. Ninja. Buat Pade Yusron, Alif gak? Oh, Mas Yusron. Kan kemarin dia pakai 3 ya udah ya. Cuman mesinnya belum pada bulat, belum pada naik. Ada lebih panjang. Lebih panjang dari Model standar buat ikut FFA. bobotnya? Ya kalau FFA kan bobotnya sama aja 4 kilo. Kan yang kemarin udah turun Om Potter Pekajaman, ABRT, terus KMS ya. KMS udah main nih di resmi. Kemarin gua ketemu tuh sama ownernya. ketemu. Bos, seri 2 ikut lagi kagak? Gitu. Ya, insya Allah gua ngikut deh. Gua bilang gitu. Kan lagi baru ngebangun lagi 2 nih gitu. Lagi rame-rame ya. Tapi gua nggak tahu nih regulasinya, kan ada yang komplain gitu ibaratnya. Ada yang kalau tahu nggak ditimbang gini. Wah, pada ngiri mungkin sama bobot, karena bobot kan signifikan banget, Bos. Gitu loh. Ngorting banget ya kan, semakin ringan ya semakin enteng motor ininya ya kan. 0,1 misalkan katakanlah 15 detik gitu, Mama. Kalau menurut Baba sebagai produsen rangka, untuk ini mesin gede papanya ceritanya, Mbak. Joki juga sama aja. Ngurangin 1 kilo bisa nggak 0,1? Kalau 0,1 itu kalau gue hitung ya, Bos ya, 5-10 kilo loh. 5-10 kilo? Iya, itu untuk 0,1. 0,1? Berat, Bos, nyari time segitu tuh berat banget. berat. Berat banget. Tapi dari motor standar, rangka standar, kita taruh di rangka ini, udah langsung bisa ngangkat-ngangkat, loncat-loncat. 0,1 5-10 kilo? 5-10 kilo. Ternyata nggak gampang Nggak juga gampang, ya. nggak gampang, Bos. Nyari time tuh nggak gampang banget. Berarti kalau ada yang nambah, ini sih sesuai buat ancer-ancer aja berarti. Kan Bapak tadi udah ngomong nih, 5-10 kilo. Katakanlah 6-7 kilo lah. Kalau motor yang time-nya udah ketemu katakanlah, terus kurang bobot sekitar 6-7 kilo, dia nambah-nambahin beban, hilang tuh 0,1. Ya. Dulu iya dong, jadi lebih lambat 0,1. Ya ampun, sedih juga ya. Gitu. Mana di sini udah disetting pas lagi, sampai sono timbang kurang. Benar. Gitu. Nggak ada rencana berarti mau nambahin bobot, Pak? Nggak ada. Kalau mau nambahin bobot, kenapa harus pakai rangka Almo, Pak? Gitu loh.
Ya gue juga ada rencana mau bikin rangka besi. Kemarin udah pada berisik begini-begini ya. Cuman ya gue nggak mau gitu loh. Gue punya kode etik sendiri sama teman-teman gue yang rajin rangka besi gitu Pak. Kalau enggak ya gue bentuk seperti ini ya bisa gitu. Gue alat ada segala macam. Cuman ya mereka yang ada DM gue ada segala macam. Dan gue juga punya pikiran sendiri. Enggak lah. Gue belum untuk sampai ke situ lah gitu loh. Ibaratnya ya kita punya dapur masing-masing sih Pak gitu kan. Kita nggak saling colek-colek, ibaratnya gitu kan. Biar nggak tubrukan juga. Iya benar. Oh, jalurnya sama sih. Ibaratnya kuenya segini, bukan lagi. Jalurnya sama. Iya. Tapi ya itulah. Cuma memang mungkin kalau pakai rangka besi juga kelihatannya mereka juga kurang nyaman lah atau kurang apalah, kurang pede lah gitulah, Mbak. Ya, sebenarnya sih ibaratnya juga mau nunjukin image bengkelnya dia juga sih, Api Gresik. Dan gue juga kaget ya sekarang ya. Motor drag dulu kan asal karat segala macam ini nih. Sekarang tuh mewah-mewah, Pak. Baut titanium, kaliper Brembo dulu mah asal aja. Kayak motor inian, Mbak. Ya gak ganteng gak keluar ibaratnya gitu. Apalagi motor-motor yang udah sering juara ya kan. Dulu zaman Baba belum ada Instagram. Tukang foto kayak gue jarang. Bener. Lah sekarang tuh motor kan wirawiri difoto mulu. Ya, bener. Masa ya masih stylenya masih acak adul. Kalau bisa motornya kenceng, tampilannya juga enak kan gitu, Mbak. Ini semua berkaitan sebenarnya, Pak. Api Gresik semua sih. Nunjukin bengkel dia tuh resik ibaratnya. Bengkel dia rapi. Iya, jadi emang udah apa namanya? Arahnya udah ke situ, Pak. Mau diapain lagi? Ini yang baru apaan lagi nih? Padahal gue mau tanya, cuman kayak belum dikeluarin lagi. Ini MX King gue baru bikin agak lebar sedikit. Nanti buat Pak Joyo Racing sama RRT. Kan udah pesen RRT Om Aquaman. Tapi bukan buat Aquaman. Aquaman gue belum sempet bikin, dari kemarin udah kontak-kontak belum sempet bikin. Mas Rido, belum sempet Pak Bos. Aduh, maaf banget Pak Joyo. Amblas semuanya. Karena berat rangka dia berat banget katanya. Kalau ditimbang bedanya 15 sampai 18 kilo. Kemarin sih ketemu gue juga ngomong begitu. Posisi keadaan mentah aja begitu dirakit ya kan. Kalau sama-sama dirakit ya bisa ngorting. Dia kan udah pakai rangka gue juga, udah pakai making, NMAX juga kan udah pakai. Itu berarti jauh, 10 kiloan Pak. Lebih ringan 10 kilo. Berarti kalau lebih ringan 10 kilo, kalau tadi per 5 kilo 0,1, berarti turun 0,2 dong. Iya, kenceng juga aku aman. Kayak ketemu lagi nih kayak ini. Untuk rekor nasional mungkin best time kali ya. Ya. Kemarin itu pengennya nyarinya kayak gitu. 10.5 loh Om. Si Aquaman di IDW seri pertama itu. Ya kita sering kontek-kontekan juga sama Pak Joyo mekaniknya. Ya teman lama ibaratnya. Sama Mas Lidonya juga, cuman karena emang kendalanya saya belum sempet banget. Masih antri banget kerjaan, aduh. Berarti kalau belum tentu juga dong 1 bulan lagi nih. Belum tentu. Mungkin Bang Gondo mau nambahin tenaga kerja jadi kerja bantuin. Iya kayaknya ya. Mikir sendiri Pak, aduh gila. Kalau emang buka lowongan, buka loker. Kalau buka loker DM aja lah langsung. Kalau mau kerja di sini lo. Seperti biasa di sini mah kerjanya kalau malam. Kalau malam baru sibuk. Siang tiarap semua bobo kayaknya. Ya, oke lah Mbak kalau begitu. Gue rasa kemarin juga gue lihat ada BMB tuh berangkat ke IDC juga. Ya, ke IDC berangkat ke sana. Bapak nggak ikut? Nggak sempet Pak. Sempetin dong Mbak. Kerjaan, diburu berjanji gitu. Diburu berjanji. Padahal kalau doi mau ikut, gue mau nebeng. Thank you ya Pak, gitu aja ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.